Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Patriot. Di sini Anda akan diajak untuk lebih mencintai Indonesia dan Anda akan diajak untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. To be good, smart, and citizenship. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia pada kelas 11 di pertemuan pertama. Sebelum kita membahas materi hak asasi manusia, kita seharusnya tahu tujuan kenapa kita harus mempelajari materi ini. Bagaimana dari tujuan nasional kita adalah mendidik manusia yang beriman atau memiliki tujuan untuk menjadikan manusia yang beriman dan berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Diakhiri dengan kata tanggung jawab. Kemudian dari materi hak asasi manusia ini, kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam, kita mengembalikannya terlebih dahulu kepada Al-Quran. Bagaimana Islam memandang hak asasi manusia. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semuanya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hak asasi manusia itu adalah hak dasar, hak yang melekat pada manusia. Hak dasar di sini adalah hak hidup, hak untuk hidup. Seorang manusia tidak mungkin mendapatkan haknya kalau hak hidupnya tidak dijamin. Islam mengajarkan dengan begitu sempurna bahwa membunuh seorang manusia itu sama dengan dosanya membunuh seluruh manusia. Kemudian juga jika kita memelihara satu orang manusia atau memelihara kehidupan satu orang manusia, maka hadiah, pahala, ganjaran yang diberikan sama dengan kita memelihara kehidupan semua manusia. Tentu saja manusia tidak boleh dibunuh dengan alasan yang tidak jelas. Namun kita mengenal ada hukuman mati. Ya memang karena itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Di sini digarisbawahi atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul untuk menghormati sesama manusia, untuk saling menghormati, dilarang untuk saling menyakiti sesama manusia, khususnya sama umat beragama. Dan kita diajarkan untuk menolong, mengasihi anak yatim, ya. Kita untuk mencintai anak yatim, mengasihi orang miskin, dan pahalanya sangat luar biasa yang akan didapatkan baik di dunia ini maupun di akhir nanti. Oke, kita lanjutkan kepada materi kita ya. Kita sudah memahami dasar secara agama ya sebagai pondasi kita dalam berpijak dan menjalankan kehidupan ini dengan baik. Apa itu hak asasi manusia? Mungkin terlintas di benak kita, hak itu adalah sesuatu yang dasar ya. Bersifat kodrati, dimiliki oleh semua orang, serta berlaku dimanapun dan kapanpun. Kodrati di sini adalah anugerah pemberian yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimiliki oleh semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, gender, ya, serta berlaku dimanapun dan kapanpun.
HAM itu sudah ada sejak manusia itu ada. Ketika manusia itu sudah dikatakan sebagai makhluk hidup atau manusia. Contohnya sejak manusia itu berada dalam kandungan, ya, berada dalam kandungan seorang ibu, dia sudah memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk hidup, yang pertamanya. Tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Kita banyak melihat kasus aborsi, pembunuhan bayi yang masih dalam kandungan, yang semakin meningkat karena akibat daripada pergaulan bebas, ya, daripada banyaknya kasus-kasus prostitusi. Akibatnya banyak terjadi kejahatan, pembunuhan terhadap baik bayi yang masih berada dalam kandungan ataupun yang baru dilahirkan, ya, karena ulah dari perbuatan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, ya. Ketika manusia itu dalam kandungan, dia sudah mendapatkan haknya, hak untuk dirawat, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan nutrisi, gizi, agar dia bisa dilahirkan dengan sehat. Kemudian setelah dia dilahirkan menjadi seorang bayi, menjadi seorang balita, anak-anak, juga tetap melekat haknya. Hak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan pendidikan keluarga. Kemudian setelah anak-anak dia berlanjut sekolah, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, mulai anak-anak ini mulai dewasa, mulai melekat juga kewajiban selain hak. Kewajiban untuk juga menghormati hak orang lainnya. Karena hak itu bersinggungan, hak yang kita miliki bersinggungan dengan hak orang lain. Kemudian setelah dia dewasa, dia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dia mempunyai cita-cita, keinginan sekolah, melanjutkan kuliah, ya, menjadi profesi yang dia inginkan. Dia bekerja, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk menyukai orang lain, lawan jenisnya tentunya. Hak untuk berkeluarga, hak untuk melanjutkan keturunan. Kemudian sampai dia tua, bahkan sampai tua, tetap melekat hak sebagai manusia. Bahkan kita tahu orang tua biasanya haknya hampir sama dengan anak-anak, yakni hak untuk mendapatkan perhatian yang lebih, kasih sayang yang lebih, dan hak mendapatkan bantuan karena dia sudah terbatas tenaganya, fisiknya dalam melakukan aktivitasnya, sehingga dia harus dibantu dalam melakukan aktivitasnya. Dan kita kelak akan merasakan proses-proses fase-fase kehidupan seperti ini, dari mulai dilahirkan sampai kepada tua nanti, bahkan sampai kita meninggal dunia. Seseorang yang meninggal pun masih melekat haknya sebagai manusia, ya, yakni sebuah kehormatan, martabat sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Misalkan kalau umat Islam, dia harus sebelum dikuburkan, dia harus dimandikan dulu. Kemudian dikafani, setelah itu disolatkan, dan setelah itu diantarkan jenazahnya ke pusara kuburan, dikubur secara layak, secara islami, dan didoakan. Itulah rangkaian hak yang melekat pada kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan masanya, dari mulai manusia itu dalam kandungan sampai kepada meninggal dunia. Hak itu tetap melekat, tetap ada, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diambil oleh siapapun. Kemudian mari kita berlanjut kepada definisi yang lain, apa itu HAM. Menurut beberapa ahli yang pertama adalah John Locke. John Locke di sini berpendapat bahwa individu adalah makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak hidup, the right life,
merdeka, liberty, kekayaan, properti, dan hak itu tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Di sini manusia sebagai individu adalah makhluk yang bebas, makhluk yang merdeka, makhluk yang setara, semuanya sama, mendapatkan hak yang sama, kesempatan yang sama. Manusia pada dasarnya yang pertama adalah memiliki hak hidup, kemudian setelah kehidupannya dijamin, maka dia akan mendapatkan hak yang selanjutnya, ya, yakni hak untuk merdeka. Merdeka menentukan nasibnya sendiri, merdeka melakukan sesuatu hal yang dia inginkan, ya, yang tidak bersinggungan dengan hak orang lain tentunya. Kemudian properti, hak kekayaan, ya, seseorang itu berhak untuk memperoleh, mencari, mengumpulkan kekayaan untuk digunakan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk keluarganya, gitu ya. Dan hak itu mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Itulah pendapat menurut John Locke. Kemudian masih ada pendapat yang lain, masih banyak sebetulnya ya. Kemudian selanjutnya adalah Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson ini berpendapat yang hampir sama dengan pendapatnya John Locke. Yang pertama, hak asasi itu adalah hak hidup, right life, ya, hak hidup. Yang kedua adalah right liberty, dan yang ketiga right happiness. Ini yang membedakannya adalah yang ketiga, happiness, hak untuk mendapatkan kebahagiaan, hak untuk mencapai tujuannya. Setelah manusia itu hidup, kemudian merdeka menjadi manusia yang merdeka, maka setiap manusia memiliki tujuannya masing-masing berdasarkan kebahagiaan yang ingin dia capai. Itulah hak-hak yang harus didapatkan dan harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kemudian pendapat yang ketiga menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Anggota Komisi HAM PBB. Dia menyimpulkan dari Piagam PBB, Universal Declaration of Human Rights yang dideklarasikan pada tahun 1948, setiap bangsa, setiap negara harus menghormati, harus menjunjung tinggi, harus melindungi hak asasi manusia. Dan dia menyimpulkan bahwa manusia tanpa haknya mustahil dapat hidup sebagai manusia. Oleh karena manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk hidup yang paling mulia, yang memiliki harkat dan martabat. Tanpa hak dasar ini, tanpa hak, manusia itu hidupnya bisa seperti binatang, layaknya seperti binatang, ya, yang kehidupannya alami, mengandalkan hukum alam. Kita tahu hukum alam itu adalah hal yang lemah akan ditindas oleh yang kuat, ya, memangsa dan dimangsa, seperti Homo homini lupus, manusia ibarat serigala bagi yang lainnya. Jadi mereka saling memangsa, saling mencengkram, bahkan saling membunuh, ya. Dengan adanya hak asasi manusia ini adalah jaminan hak-hak itu dilindungi dan terpenuhi. Kemudian dasar hukum di Indonesia, kita tahu Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia karena dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini
dijelaskan, dituangkan ke dalam dasar hukum negara Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kita tahu memuat banyak sekali hak asasi manusia. Itu adalah sebagai bukti bahwa Indonesia mengakui, menjunjung tinggi, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Ya. Dari mulai pasal 26, 27, 28 ya, 28A sampai 28J, kemudian 29, 30, 31, 32 ya. Itulah hak yang disebut hak konstitusional, hak asasi manusia yang sudah diresmikan oleh negara dalam bentuk konstitusinya. Kemudian juga diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya, yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada amanah konstitusi. Definisi hak asasi manusia menurut undang-undang ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat. Bukan cuma satu hak, tetapi banyak sekali hak, mulai daripada hak hidup sampai kepada hak kebahagiaan tadinya. Dan ini merupakan anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia itu. Kemudian kita berlanjut kepada berikutnya tentang macam-macam hak asasi manusia ya. Tentu saja macam-macam hak asasi manusia ini sudah diakui secara universal ya di setiap negara-negara di dunia ini, dan juga diakui secara konstitusi, secara hukum dasar negara tersebut, khususnya Indonesia. Yang pertama, hak pribadi. Nah, hak pribadi atau personal right. Macam-macam hak pribadi, contohnya adalah hak kebebasan bergerak, kebebasan berpergian, kebebasan berpindah tempat. Yang kita ketahui ini adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dilarang sebetulnya ya. Namun pada masa sekarang ini kita tahu dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 ya. Dan ini yang membatasi hak pribadi ini. Artinya macam-macam hak ini bisa dibatasi dalam keadaan tertentu ya. Dalam keadaan tertentu karena adanya pandemi virus COVID-19 yang memaksa manusia itu tidak boleh berpergian sembarangan, tidak boleh keluar sembarangan ya, bergerak, berpergian, keluar untuk liburan dan sebagainya, karena itu menyangkut hak hidup, hak dasar tadi, karena kehidupannya akan terancam jika dia terkena wabah COVID-19. Makanya perlu dibatasi oleh kebijakan, oleh pemerintah membuat aturan lockdown, PSBB, dan sebagainya ya. Kemudian kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Setiap orang berhak untuk masuk organisasi apapun yang dia inginkan selama organisasi itu tidak dilarang di negara itu ya. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap orang merdeka dalam mengeluarkan pendapatnya ya, merdeka dalam mengeluarkan pikiran dan pendapatnya. Kemudian hak untuk memilih, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Setiap orang itu berhak untuk memeluk agama ataupun kepercayaan yang dia yakini. Indonesia menganut agama Islam
Ada yang menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, ya, Katolik, Konghucu. Kemudian yang kedua adalah hak politik atau political right. Hak politik ini contohnya hak untuk menjadi warga negara. Kemudian hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan untuk masuk dan mendirikan partai politik, ya. Indonesia menganut multi partai, makanya partai yang ada di Indonesia cukup banyak, ya. Yang kemarin kita tahu ada 9 partai yang memenangkan, yang masuk pada parlemen, ya, yang masuk ke parlemen. Kemudian juga kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan memilih dan dipilih, ya. Setiap orang itu berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, baik dia sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, ataupun jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan setiap warga negara berhak untuk memilih, ya. Tidak boleh dihalang-halangi, semua orang itu berhak untuk memilih pilihannya masing-masing, memilih partai politik, ya, memilih calon yang akan mewakili di pemerintahan. Kemudian hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah contohnya hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, ya. Memiliki, mencari, mengumpulkan kekayaan melalui usaha pekerjaan yang dia lakukan, ya. Bekerja ataupun bisnis, dagang, jual, membeli, dan sebagainya. Itu adalah hak ekonomi, ya. Kemudian hak hukum atau legality right. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, ya. Setiap orang itu sama di hadapan hukum dan pemerintahan, ya. Kalau di Undang-Undang Dasar di pasal 27 ayat 1, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Kemudian atau kita kenal equality before the law. Setiap orang itu sama di mata hukum, baik dia yang miskin, yang kaya, yang punya jabatan, yang rakyat biasa, semuanya sama, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Walaupun pada kenyataannya kita melihat hukum itu masih tajam ke bawah, sedangkan tumpul ke atas, ya. Kemudian hak sosial dan budaya, ini adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perumahan yang layak, hak untuk mengembangkan partisipasi dalam kebudayaan, ya, hak untuk mengembangkan dirinya secara pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap karya, ya, hasil karya ciptanya. Ya, makanya kita kenal ada hak cipta, ya, yang dilindungi oleh negara. Kemudian tata peradilan dan perlindungan. Ini misalnya adalah hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam hal penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan, ya. Hak kita dalam proses hukum untuk tetap mendapatkan keadilan, untuk tetap mendapatkan hak-hak kita terpenuhi, ya. Khususnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, karena ada hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, bagaimana yang tercantum dalam pasal 28I. Ini termasuk hak yang tidak dibatasi, ya, yang bunyinya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, ya. Jadi kalau hak yang macam-macam hak ini sebetulnya bisa dikurangi, bisa dibatasi menurut
aturan hukum yang ada, ya tentunya tidak bisa sembarangan. Kemudian ciri-ciri HAM di sini ada hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dibagi. Hakiki artinya dimiliki setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Universal artinya berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, gender. Permanen, tidak dapat dicabut selama manusia itu hidup, ya. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan haknya. Ya, ini adalah ciri-ciri HAM yang kita tahu, 3 dasar HAM tadi: hidup, merdeka, dan hak untuk bahagia atau memiliki kekayaan, ya. Dan ya, hak yang tidak dibatasi tadi, tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Baik, Sobat Patriot, itulah pembahasan kita tentang hak asasi manusia. Kita akan masih lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Semoga Anda bisa memahami materi ini, dan yang lebih pentingnya adalah mengetahui haknya dan bisa juga menghormati hak orang lain. Karena jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita pun harus menghormati orang lain, karena setiap hak kita dibatasi oleh hak orang lain, ya. Saya ucapkan terima kasih, dan kesimpulannya adalah pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.